daerah Indonesia Barat, Tengah maupun Timur ya. Kita akan memulai 2 menit lagi. Kita tunggu teman-temannya yang belum hadir di room meeting ini. Mohon ditunggu sebentar ya. Nggih. Baik, sebelumnya kita akan memulai kegiatan kita coaching pada sore hari ini. Kita akan memulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gila Syifas dari BRT Kemendikbud dan juga teman-teman tutor, para duta teknologi, Bapak Sigit Suryono, DTK 2018, dan juga Ibu Suryaningsi, DTK 2020. Perkenalkan, saya MC pada kesempatan hari ini. Nama saya Nur Ernawati, DTK DI 2019. Perkenalkan kami untuk mendampingi Bapak Ibu semua untuk coaching kegiatan kita pada sore hari ini. Untuk kegiatan kita pada sore hari ini, kita akan memulai dengan pembukaan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian kegiatan inti yang akan dipandu oleh moderator kita, Ibu Suryaningsi, kemudian pengisian presensi, daftar hadir, foto bersama, dan juga penutup.
Marilah teman-teman untuk kegiatan kita untuk sore hari ini, supaya kegiatan kita berjalan dengan lancar sampai dengan sesi akhir nanti, kita menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bapak Ibu selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu dimohon untuk duduk di tempatnya dengan duduk sempurna. Bapak Ibu sekalian, kita akan memasuki sesi selanjutnya. Ini di awal sudah hadir 79 gitu ya, dikurangi tutornya 4, berarti kurang lebih ada 75 ya. Mohon untuk on-cam sebentar, kita ambil posisi foto sempurna dulu, foto cantik dulu, nanti kalau mau dipakai buat laporan, mau diposting-posting di sosial medianya gitu ya, bisa dulu, tapi tolong nanti ketika sesi akhir juga kita akan foto bersama kembali. Oke ya, saya hitung 3 kali ya, Bapak Ibu ya. 1, 2, 3. Oke, mohon Bapak Ibu juga untuk mengambil gambarnya sendiri ya, karena kita tidak muat kalau untuk mengambil banyak gitu ya. Baik, kita kirimkan dulu ke grup WA ya. Baik, selanjutnya yaitu kegiatan inti kita, yaitu e-coaching yang akan dipandu oleh Ibu Suryaningsih untuk memandu acara kita pada sore hari ini. Kepada Ibu Suryaningsih, saya persilahkan. Terima kasih Kakak Duta yang sayang tercinta, Kakak Nur Ernawati, Duta Teknologi dari Provinsi Yogyakarta. Nah, gimana perasaannya Bapak Ibu hari ini? Tetap bersemangat ya. Oke. Alhamdulillah Bu. Semangat Bu. Alhamdulillah. Saya ucapkan selamat bergabung di sesi pembelajaran kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan izin perkenalkan, saya yang akan memandu sesi pembelajaran kita pada sore hari ini. Perkenalkan, saya Suryaningsih, Duta Teknologi dari Provinsi Sulawesi Selatan 2021. Nah, tentunya Bapak Ibu penasaran ya, seperti apa sih tugas-tugas kita yang akan dikerjakan di level 3 ini?
di mana Bapak Ibu guru hebat semuanya akan diminta untuk berkreasi, jadi berinovasi sebaik mungkin. Nah, pada hari ini ada Mbak Akila dari BLPT Kemendikbudristek yang akan memandu dan membersamai Bapak Ibu guru hebat semuanya yang akan mengupas poin-poin penting apa sih yang sebenarnya ada di setiap modul. Kemudian ada juga Pak Sigit, Duta Teknologi dari Provinsi Yogyakarta yang akan membahas lebih detail lagi bagaimana sih mendesain atau membuat media pembelajaran interaktif berbasis Google Site yang terintegrasi H5P. Nah, seperti apa keseruannya? Mari kita persilahkan dulu kepada Mbak Akila untuk memaparkan seputar modul-modul yang Bapak Ibu pelajari pada level ini. Saya cek dulu Mbak Akila. Selamat sore. Sore Bu. Selamat Gimana sore, perasaannya Mbak Akila? Gimana kabarnya hari ini? Saya sehat Bu, alhamdulillah. Semangat sekali nih mau belajar bersama Bapak Ibu guru hebat di sini. Oke, alhamdulillah. Nah, gimana Mbak Akila, sudah siap untuk membersamai Bapak Ibu guru hebat peserta kita di level kreasi 25? Insya Allah siap Bu. Oke, kalau begitu selanjutnya saya langsung mempersilahkan kepada Mbak Akila untuk mengambil alih room ini. Silahkan Mbak. Oke. Terima kasih Bu. Izin untuk share screen. Sudah terlihat belum ya Bu? Sudah Bu. Oke. Sudah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu. Oke. Saya nggak akan menjabarkan semua materi yang ada di modul-modul di level 3 ini, hanya membahas materi-materi penting yang ada di tiap modulnya gitu ya Bu, untuk mengingatkan kepada Bapak Ibu, kira-kira juga memberikan gambaran mengenai tugas akhir yang akan dibuat oleh Bapak Ibu semuanya nanti. Yang pertama, modulnya ini ada 4, yaitu di modul 9 dengan materi pengembangan media audio pembelajaran, modul 10 pengembangan media video pembelajaran, lalu modul 11 pengembangan media pembelajaran interaktif, dan di modul ke-12 yaitu inovasi media pembelajaran digital. Untuk di modul 9 dengan materi pengembangan media audio pembelajaran berbasis TIK akan diisi dengan perancangan media audio untuk pembelajaran dan juga tahapan produksi media audio untuk pembelajaran. Jadi Bapak Ibu yang ingin membuat tugas akhir media audio pembelajaran bisa melihat modul 9 untuk tahapan-tahapan untuk pengembangan media audionya. Lalu di modul 10 pengembangan media video pembelajaran berbasis TIK mulai dari praproduksi, produksi hingga pasca produksi. Nah, di praproduksi ini ada materi mengenai menulis naskah pembelajaran. Untuk diproduksi ada tahapan-tahapan produksi media video pembelajaran, dan untuk di pasca produksinya juga ada materi mengenai pasca produksi media video pembelajaran. Untuk modul ke-11, Bapak Ibu akan mendapatkan materi terkait dengan pengembangan media pembelajaran interaktif atau MPI ya. Yaitu ada materi mengenai konsep MPI-nya itu sendiri, lalu membuat dan mengembangkan MPI, dan yang ketiga itu ada prinsip dan pengembangan edugame. Dan untuk di modul terakhir di level ini, yaitu modul 12, ada materi terkait dengan inovasi media pembelajaran digital. Untuk di modul 12 ini, Bapak Ibu akan mendapatkan materi terkait dengan media pembelajaran digital dalam inovasi pembelajaran dan penerapan inovasinya ini untuk media pembelajaran digital. Dan untuk lini masa pembatik level 3-nya, yang pertama ada tugas akhir, ini untuk dikumpulkan terakhir itu tanggal 19 September 2023, dan untuk ujian akhirnya pada tanggal 20 sampai dengan 21 September 2023. Mungkin Bapak Ibu juga udah ada yang sudah mengumpulkan tugas akhirnya
itu cepet banget, keren banget, udah bisa langsung selesai. Dan untuk Bapak Ibu yang belum menyelesaikan masih ada waktu 10 hari untuk menyelesaikan tugas akhirnya. Jadi tetap semangat Bapak Ibu. Sekian, terima kasih. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan. Terima kasih Mbak Akila, luar biasa sekali. Jadi singkat, padat, dan jelas ya Bapak Ibu guru, hebat semuanya. Jadi ada modul-modul yang akan dibahas tuntas. Nah, apakah kita membuka sesi tanya jawab dulu atau kita lanjut ke Pak Sigit? Gimana? Silakan tanya jawab dulu, Mbak. Boleh, kita tanya jawab dulu ya. Nah, silakan Bapak Ibu peserta. Jika dari beberapa hari pembelajaran ini ada yang kurang jelas, misalnya di Google Classroom-nya, ini kita punya kesempatan yang luar biasa karena bisa berinteraksi langsung, berkomunikasi dengan Mbak Akila tentang modul-modulnya. Nah, ini di kolom chat ada yang luar biasa ya, sudah jelas karena ada yang sudah berhasil mengumpulkan tugasnya. Walaupun waktunya masih ada beberapa hari. Gimana? Silahkan boleh raise hand atau tulis di kolom chat Bapak Ibu. Jika ingin ada yang ditanyakan ya. Ayo. Apakah aman? Wah, sepertinya aman nih Mbak Akila. Untuk modul-modulnya sudah jelas. Sepertinya Bapak Ibu guru hebat juga tidak ingin berlama-lama karena lagi penasaran seperti apa sih mendesain MPI itu berbasis Google Site ya, terintegrasi dengan H5P. Kalau begitu saya panggil narasumber kedua kita nih yang luar biasa, Pak Sigit. Selamat sore Pak Sigit. Selamat sore Mbak Nancy. Apa suara saya terdengar? Sangat jelas Pak Sigit. Oke. Jelas, Gimana Pak. kabarnya Pak? Pak Sigit, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke, Pak Sigit. Jadi nanti kita beri waktu sekitar 45 menit untuk memaparkan tentang seperti apa sih mendesain MPI itu berbasis Google Site. Nah, nanti 15 menit di akhir kita mencoba ada sesi tanya jawab Pak ya. Oke. Cukup. Oke. Nanti kalau Bapak pesertanya minta sampai malam kita bukain lagi ya. Oke, kalau begitu Bapak Ibu guru hebat silahkan persiapkan laptopnya, mungkin catatan-catatannya yang bisa dianggap penting untuk dijadikan senjata ya untuk mendesain tugas-tugasnya nanti. Oke, kalau begitu saya silahkan langsung ke Pak Sigit untuk mengambil alih. Silahkan Pak. Oke, siap Mbak. Sorry ya, saya coba buka presentasi dulu. Sudah terbuka belum ya? Sudah Pak. Oke, sudah kelihatan Mbak? Sudah ada fotonya Mbak? Aman. Sorry ya, Ningsih. Aman Pak, keren. Oke, baik. Mudah-mudahan internet saya tidak lalat ya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik teman-teman, untuk hari ini saya diberi sampur oleh teman-teman Mbak Erna, Mbak Akila, Mbak Sorya untuk menyampaikan tentang MPI ya. Kalau video nanti silahkan bisa lebih detail nanti dengan Bu Erna kalau masalah video. Untuk MPI dengan saya. Jadi MPI yang kalau kita buka di syarat-syarat MPI di Google Classroom-nya itu nanti tidak seperti tahun-tahun lalu. Kalau tahun lalu MPI-nya itu nanti diupload di punyanya repost dari belajar. Untuk tahun ini Bapak Ibu harus menggunakan MPI yang berbasis web. Artinya Bapak Ibu kalau punya host kan nanti bisa pakai hostingnya. Tetapi kalau tidak bisa pakai hosting yang lain. Yang gratisan ada, yang berbayar ada.
Tetapi kemarin saat diskusi dengan tutor-tutor yang lainnya, ada kita saat ini akan coba bagaimana meng-create media pembelajaran menggunakan Google Set. Kenapa Google Set? Kalau Google Set kan Bapak Ibu tidak harus menggunakan hosting, tetapi langsung medianya otomatis dari situ. Jadi saya sebelum nanti masuk ke medianya, saya akan memberikan beberapa contoh yang pernah saya create ya. Mudah-mudahan terbuka. Ini misalkan, nah ini saya pernah buat ini. Apakah bisa dilihat Bapak Ibu, saya dan Optik? Bisa Pak. Aman. Oke, aman. Alhamdulillah. Kalau dilihat, loh kok ini covernya seperti ini, nanti jangan diikuti ya. Ini karena desain ini itu desain yang digunakan untuk berbasis HP. Jadi anak-anak tidak saya kasih linknya ini. Link ini hanya nanti dibuat dalam bentuk APK. Bagaimana cara APK? Ada sih di website ada. Jadi tetapi pada intinya konsepnya sama. Jadi nanti silahkan dibuat cover yang sesuai. Jadi kan di situ ukurannya 1280 kali 720. Nah, ini intinya dari MBI itu adalah materi-materi yang kita kemas bisa dalam bentuk interaktif, boleh di situ ada gambar, ada teks, ada juga nanti ada video, kita jadikan satu. Kemudian kalau mau masukkan game atau interaktif lainnya bisa. Yang penting ketika kita melihat kita menggunakan Google Set, itu aplikasi yang digunakan itu harus bisa dalam bentuk HTML. Nanti saya memperlihatkan tadi di grup di diskusi WA kan ada yang pakai Canva. Bagaimana apakah Canva bisa masuk Google Set juga bisa nanti. Coba kita lihat nanti ya. Jadi ini ketika start kita masuk ke halaman menu depan ada cahaya optik seperti ini. Jadi nanti diharapkan di dalam materi Bapak itu Bapak Ibu ada cover tadi, kemudian ada kompetensinya. Tapi nanti Bapak Ibu dikemasnya dalam bentuk untuk web ya. Kalau ini kan memang untuk HP. Penyaksian untuk HP ini. Kemudian ada peta konsepnya, kemudian ada menu. Kemudian di menu itu ketika diklik bisa ngarah ke materi menu utama untuk cahaya. Ini ketika kita pengantar kita bisa memasukkan seperti ini. Ada kombinasi gambar dan teks. Kemudian kita juga nanti bisa lihat di akhir harus ada materi evaluasi. Evaluasinya kalau menggunakan Google Sheet itu bisa dalam bentuk Google Form, sehingga nanti ketika siswa menggunakan itu nilainya langsung bisa terdata di tempat Bapak Ibu. Dan itu pas saya yakin Bapak Ibu sudah biasa menggunakan aplikasi seperti ini. Dan nanti Bapak Ibu juga bisa ini saya pengen memperlihatkan, saya pernah jadi tim pengembang microlearning untuk PISA dari Kemdikbud. Kalau yang model ini dikembangkan dengan berbasis web, tetapi di dalamnya itu bentuknya itu adalah menggunakan interaktif book. Ini dikembangkan dengan H5P. Jadi H5P seperti ini. Kalau Bapak Ibu sudah atau mengikuti kegiatan calon guru penggerak kemarin untuk pendidikan guru penggerak, banyak di dalamnya model-model modulnya seperti ini. Ini adalah berbasis H5P. Jadi H5P bisa mengkombinasikan gambar, teks, juga nanti bisa diinkludkan dalam web. Jadi kalau Bapak Ibu menggunakan H5P bisa dimasukkan di dalam blog, blogspot, WordPress maupun juga Google Sheet, karena Google Sheet berbasis web, jadi sangat mudah dimasukkan. Jadi di sini juga nanti bisa dibuat dalam bentuk game ataupun interaktif yang lainnya. Kemudian nanti link hasil dari Bapak Ibu nanti akan saya buat portofolionya. Jadi tempat Bapak Ibu nanti
Sesaat penilaian akan saya buat portofolio seperti ini. Jadi kumpulan dari hasil karya dari Bapak Ibu, saya tinggal mengambil linknya. Jadi link karya Bapak Ibu akan saya buat juga dengan Google Sheet. Jadi Google Sheet itu bisa untuk membuat portofolio karya, bisa untuk membuat medianya. Misalkan di karya dari teman. Nah, jadi ini ada peta konsep, ada kemudian ada materi dan lain sebagainya. Jadi nanti teman-teman medianya akan saya kumpulkan. Tergantung untuk masalah baik tidaknya seperti ini adalah kombinasi teman-teman sendiri. Oke, jadi ini mengawali kegiatan kita nanti. Untuk hari ini saya akan mencoba membuat sedikit contoh untuk ada pertanyaan Pak Waryono? Bisa dibuka Bu, langsung aja boleh. Ya, silakan Pak Waryono, Pak, ada pertanyaan? Iya Bu, maaf, izin bertanya. Kalau untuk selain Google Sheets, kalau pakai aplikasi Canva atau pakai aplikasi Lumi boleh nggak Bu untuk pembuatan media pembelajarannya? Ya, itu Pak. Ya. Pertanyaannya itu selain pakai Google Sheets boleh nggak pakai aplikasi yang lain? Itu aja Pak pertanyaannya. Oke, terima kasih Pak Waryono. Pakai Lumi itu juga H5P Pak. Jadi nanti kita akan masuk ke Luminya juga. Jadi Bapak kalau mau create sama fokus full di Lumi juga boleh, silahkan. Yang jelas nanti yang penting di dalamnya ketika Bapak menggunakan interaktif book ya di Lumi ya atau gamenya, nanti di depannya silahkan dikasih bumpernya ya Pak ya. Dikasih bumper dan seterusnya. Juga menggunakan Canva juga boleh, silahkan. Yang penting nanti linknya Canva itu ya harus open. Nah, untuk saat ini yang kita sampaikan nanti itu kaitannya bagaimana memasukkan Canva, Wordwall, juga Lumi kalau bisa ke dalam Google Sheet. Kenapa Google Sheet? Ya karena Google Sheet itu nanti full itu pure punya Bapak Ibu sendiri. Tetapi kalau Lumi bukanya nanti pasti ada iklannya Lumi. Seperti itu. Tapi nggak apa-apa, boleh silahkan. Ya, jadi Bapak Ibu, hari ini kita fokus dulu untuk membuat MPI terkait ini ya, menggunakan Google Sheet terintegrasi H5P. Jadi kita berikan kesempatan dulu kepada Pak Sigit untuk memaparkan. Nanti jika sekiranya dari pemaparan itu ada yang kurang jelas, baru diberikan kesempatan untuk bertanya langsung. Jadi untuk sementara boleh diketikkan di kolom chat ya Bapak Ibu. Nah silahkan dilanjutkan Pak. Oke, terima kasih Mbak Surya. Kita akan coba meng-create. Jadi kalau untuk sebuah media, ini saya langsung aja menggunakan search.google.com. Nah ini Bapak Ibu, kita untuk mengawalinya kita pakai ini judul halaman baru. Jadi untuk di halaman ini kita kosongkan saja. Biasanya saya kosongkan, tapi Bapak Ibu silahkan ya nanti ya. Yang pengen membuat MPI. Kemudian tahapan pertama kita langsung membuat peta konsep dari media. Dari media itu yang pertama adalah halaman utama. Atau halaman utama ini saya ganti menjadi home ya. Home. Kemudian yang berikutnya adalah kompetensi. Kompetensi. Boleh nanti Bapak Ibu pakai TP, ATP. Nah, saya pakai kompetensi dulu. Masih pakai K13 misalkan. Tapi Bapak Ibu boleh ini kompetensi juga ATP juga bisa masuk sini nanti. Kemudian yang kedua itu harus ada halaman menu. Halaman menu. Kemudian berikutnya adalah halaman materi.
Ini sudah kita siapkan dulu. Kemudian berikutnya, kalau sudah materi, kemudian ada evaluasi, dan terakhir adalah pengembang. Pengembang seperti ini, selesai. Jadi ini kita urutkan. Kita tinggal drag and drop. Misalkan ini pengembang paling terakhir, bisa kita tarik ke paling bawah, kompetensi naik, kemudian materi, evaluasi, ini menu di atas sebelum kompetensi. Nah ini, home, menu, kompetensi, materi, evaluasi, pengembang. Untuk materi, nanti Bapak Ibu masih bisa menambah banyak dengan tambah sub halaman. Misalkan materi 1, tambah lagi sub halamannya materi 2. Oke, baik, kita akan memulai dari home. Home ini yang dipersyaratkan di apa namanya, diklik di home ya Bapak Ibu ya, home. Kemudian di depan ini adalah bumper dari pembatik. Jadi saya punya bumper, saya copy dulu di YouTube, saya upload di YouTube. Karena kalau di Google Drive saya terlalu berat, saya upload di YouTube tetapi dalam bentuk tidak publish. Sebentar Ibu, saya coba masuk. Oke, saya copy-nya dulu. Saya copy. Jadi tinggal nanti kita masukkan bumpernya itu lewat YouTube. Ini. Kemudian saya tinggal masukkan. Oke. Kita perbesar. Nah, kemudian di bawah ya kita tambah tombol mulai. Tombol mulai. Ini kemudian linknya kemana? Ke halaman menu. Halaman menu kemudian saya sisipkan. Oke, ini kalau ini dipublish, MB. Oke, ini tinggal coba dijalankan. Berarti ini oke. Nanti kalau dijalankan, diklik mulai, dia menuju ke halaman menu. Ini sudah ke halaman menu. Kita coba di halaman menu, kita create dulu. Oke, saya akan menampilkan menu. Saya upload dulu. Nah, ini Bapak Ibu silahkan nanti ini dikasih gambar pertama di menu. Ini boleh Bapak Ibu kasih media pembelajaran IPA oleh siapa, ini saya kasih ini aja. Gak apa-apa. Bapak Ibu nanti silahkan ditulis media pembelajaran IPA dan seterusnya. Kemudian menu di sini kita kasih tombol. Jadi tombolnya Bapak Ibu bisa menyiapkan tombol-tombol yang disesuaikan sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Saya sudah menyiapkan beberapa tombol, misalkan di ho. Kemudian saya tambah tombol materinya.
Misalkan di share. Kemudian saya tambahkan tombol evaluasi. Saya nggak tombol evaluasi. Misalkan tambah tombol pengembang. Pengembang. Oke. Oke, ini misalkan ya, ini misalkan ke home. Kalau ke home, ini ke materi. Kemudian ini ke evaluasi. Kemudian ini misalkan ke pengembang. Oke, nanti Bapak Ibu silahkan bisa memaknai atau memberikan tombol-tombol ini sesuai dengan kebutuhan. Tetapi yang saya siapkan tadi sebenarnya ada kompetensi, materi, evaluasi, pengembang. Jadi ini misalkan mau diperkecil, saya biasanya untuk 6 tombol ya. Ini saya kecilkan. Jadi kalau digunakan Google Sheet ini tinggal drag and drop. Drag and drop. Nah, misalkan seperti itu. Kalau sudah seperti ini tinggal di-linkkan. Cara linkkan tinggal diklik gambarnya. Ini kemudian cari tempat kita tadi. Ini ada materi. Saya terapkan. Kemudian misalkan ini ke evaluasi. Nanti masuk ke evaluasi. Ke pengembang. Kita masuk ke pengembang. Terapkan. Kalau sudah, kita masuk sekarang ke ini. Kita coba publikasikan. Publikasikan, kemudian kita lihat hasilnya. Oke. Ini sudah ada. Kemudian misalkan di ke materi, kita coba klik. Baik, ini mengarah ke halaman materi. Kita edit lagi. Jadi untuk materi di sini, Bapak Ibu boleh menggunakan tampilan dari dari gambar baik di secara langsung, misalkan kita ngambil dari internet ya. Saya mau mencoba menggunakan sel. Judulnya adalah sel. Tadi saya cari sel. Tapi jangan lupa ketika Bapak Ibu menggunakan literasi atau web dari orang lain, ketika mengambil beberapa web dari orang lain, jangan lupa linknya diambil. Linknya ini atau daftar pustakanya, alamatnya digunakan untuk data pustaka. Misalkan saya mau ngambil ini, pengertian share bla bla bla, saya ambil. Saya kopikan, kemudian saya masukkan ke bagian ini. Misalkan. Ini misalkan pengertian share. Dari share. Kemudian gambarnya mau saya ambil juga. Nah, misalkan ini saya copy. Saya download dulu. Di picture misalkan. Kemudian saya ambil dari picture cell tadi. Kalau kesusahan kita ulang lagi Bapak Ibu. Kita ulang lagi simpennya, diperhatikan. Oh ini picture tari 1. Saya kelupaan. Diambil dari picture, kemudian foldernya ternyata di tari 1. Nah, misalkan seperti itu. Jangan lupa Bapak Ibu, berarti ini masih ada satu yang belum saya ternyata. Ini adalah
pustaka. Pustaka penting Bapak Ibu ketika tadi copy paste ya. Siapkan pustakanya dulu. Nah, ini kita copy, kemudian dipaste di sini. Berarti sudah ada satu pustaka. Oke, ini halaman materi tadi. Misalkan ini mau linknya dibuat link ke halaman kedua, bisa ditambahkan di menu ini, sisipkan tombol ke materi 1. Oke, kita lihat ke materi 1, kita sisipkan. Jadi nanti kalau ini dijalankan, kita bisa masuk ke materi 1. Kita publikasikan, kita cek, jalankan, kita lihat. Kita klik, kita masuk ke materi 1. Nah, ini yang aktif nih, materi 1. Oke. Kalau Bapak Ibu bahannya sudah ada di Canva, nah saya tadi kan ada saya pakai Canva dulu sebelum nanti kita coba create yang Lumi. Saya punya ini, misalkan saya sudah punya materi pembelajaran di medianya di Canva. Saya ambil asal aja ya Bapak Ibu, yang penting prosesnya. Ini oke, ini aja. Kemudian saya lihat dulu. Oke, Bapak Ibu tinggal share. Kemudian di bagian cari yang bagiannya nanti HTML Bapak Ibu. Kita lihat ada nggak HTML-nya. Saya kemarin sempat lihat ada bagian share untuk HTML. Nah ini Bapak Ibu. Jadi nanti diklik ini more. Kemudian ini ada embed. Ini kita klik embednya. Kemudian klik embed. Nah, embednya ini akan keluar. HTML, div, style, dan seterusnya. HTML embed kode yang atas ini. Coba ya kita copy. Ini saya copy. Kemudian kita terapkan. Bisa tidak di bagian materi 1. Karena kita sudah punya ini, kita sematkan ini Bapak. Diklik sematkan. Kode. Kemudian ini. Tinggal klik berikutnya. Kita siapkan. Bisa tidak pakai HTML oke. Jadi kalau Bapak Ibu punya materi yang sudah ada di Canva, pengen digabungkan biar evaluasinya nanti tergabung dengan misalkan Google Form ya, kan nanti kita evaluasinya di Google Form. Itu bisa menggunakan embed. Kita coba publish, aplikasikan. Kemudian kita lihat. Kita coba dari depan, klik menu. Oke, ini menu. Klik materi, dia masuk ke materi ini. Kita coba klik materi 1. Oke, masuk ke bagian ini. Sehingga Bapak Ibu yang menggunakan Canva, itu juga sangat mudah ketika nanti kok materinya sudah ada, sudah dibuat, kemudian pengen digabungkan dengan evaluasi yang ada di form, Google Form. Nah, seperti itu. Itu saya sarankan yang paling mudah itu menggunakan Google Sheet. Tapi kalau Bapak Ibu menggunakan web lainnya atau langsung Canva, silahkan. Tidak apa. Kemudian tahap berikutnya, kita nanti ke materi 2-nya terakhir ya Bapak Ibu. Pustaka sudah, kita coba evaluasi. Ya, evaluasi, tadi saya sudah membuat bahan evaluasi. Kita ambil aja. Jadi saya akan mengambil Google Form-nya langsung. Tinggal pakai formulir, klik formulir. Kemudian pilih materi yang sudah ada. Nah, ini ada sel, saya sisipkan. Seperti ini. Oke. Tinggal publikasikan. Terus kita lihat.
situsnya. Jadi nanti Bapak Ibu ketika dari menu utama, dari home ya, home, ini papernya oke, kemudian klik mulai masuk ke halaman judul cover media, media pembelajaran IPA, judul apa, jangan foto Bapak Ibu di depan gitu. Nanti foto Bapak Ibu ada di bagian pengembang. Ini kalau sudah kita klik materi, oke, kita klik menu lagi. Nanti Bapak Ibu juga bisa menambahkan menu home di masing-masing halaman ya. Kalau ini materi, ini evaluasi. Oh, evaluasinya belum di-linkkan. Nah, ini belum ada di-linkkan. Coba kita linkkan. Ini saya anggap sebagai evaluasi. Linkkan ke evaluasi. Terapkan. Kemudian publikasikan. Setiap ada perubahan, silahkan dipublikasikan. Lihat situsnya. Kita lihat. Klik evaluasi. Nah, ini sudah masuk. Tinggal nama, pilih kelas, nomor absen 1, berikutnya. Oke, sudah bisa masuk ke sel. Oke, baik Bapak Ibu, saya akan mencoba sekarang yang jadi pokok di materi 2. Saya tadi menjanjikan untuk di bagian LUMI. Tadi juga ada pertanyaan dari Pak Wahyono ya. Kita akan coba masuk ke LUMI Education. LUMI Education. Kemudian untuk yang pertama adalah login. Saya mau login pakai akun saya sudah daftar. Bapak Ibu silakan nanti Bapak Ibu coba daftar. Sikitsuryono@gmail. Nah, ini akun saya. My content. Jadi Bapak Ibu kalau yang sudah membuat pakai LUMI, nah ini saya bikin apa? Sel tentang sel. Ada sel Microsoft pengertian tugas sel. Nah, ini kita lihat review kayak apa. Nanti kalau Bapak Ibu pengen caranya, saya lihatkan. View-nya seperti ini. Jadi ada bagian sel. Kemudian mekanikal mikroskop. Oke. Ini dua. Bagaimana cara ini mengintegrasikan ke apa namanya Google Sheet, itu nanti ada di bagian deploy content. Ketika deploy content, ini kalau sudah di deploy nanti ada tampilan ini embed apa bagian embednya. Saya coba cari dulu. Nah, ini embed content on your homepage. Jadi tadi Bapak Ibu bisa membawa ke apa? Ini dari deploy, terus next step, save. Deploy namanya share, misalkan. Save. Oke, saya lihat share-nya. Ini ada di bagian ini embed-nya. Kita copy. Jadi ini kita copy Bapak Ibu. Saya kecilkan ternyata. Ini. Jadi kalau kita sudah bikin media, ini tinggal di copy embed-nya. Kemudian masuk ke dalam situs kita. Ini ada di situs 2 ya. Embed-nya sematkan kode, kita tuliskan. Kita klik. Oke. Selnya sudah masuk sini. Oke, kita publikasikan. Coba kita publikasikan. Jadi ini ada gabungan tadi, gabungan antara satu gambar. Ini sudah YouTube ya, dari YouTube. Kemudian yang kedua itu adalah
picture, text, kemudian ada juga interactive book. Jadi interactive booknya ada di materi. Kita coba klik sambil nutut, jangan-jangan ada tombol yang tidak aktif. Ke menu materi, di menu materi kita klik materi. Oke, kita lihat ini yang dari Canva. Tadi kalau mau menerangkan, mohon maaf ini bukan sel ya, tapi paling nggak untuk sampel aja. Kemudian ke materi 2. Nah, materi 2 ini sudah interaktif booknya. Interaktif booknya sudah oke. Kemudian kita bisa kembali ke menu kita coba klik evaluasi. Oke. Nah, yang terakhir pengembang. Jangan lupa Bapak Ibu. Nah, sekarang silahkan nanti Bapak Ibu di pengembang ini foto Bapak Ibu dimasukkan. Jadi tinggal klik upload foto pengembangnya. Oke, ini silakan tulis sedikit Suryono, kemudian identitasnya biasanya adalah instansi guru mapel, terus habis itu email, kontak person, kemudian website kalau ada, dan identitas yang lainnya tinggal dimasukkan Bapak Ibu. Jadi di terakhir seperti itu. Nah, ini kelupaan satu, judulnya belum kita kasih judul. Ini adalah misalkan sel. Publish ulang. Jadi setiap perubahan menggunakan Google Sheet bisa kita publish seperti ini. Oke. Terus bagaimana Pak Ibu? Apakah ada yang lainnya? Bisa kita coba pakai Word Wall ya. Tertarik saya kemarin ada yang bilang Word Wall. Kita coba aja. Word Wall bisa nggak? Karena di Word Wall, kalau Bapak Ibu yang mungkin sudah pernah menggunakan Word Wall, itu ada fasilitas HTML ya. Ini Bapak Ibu, ada embed. Saya coba aja langsung ambil embednya. Ini kita copy iframe-nya. Copy, kita taruh di, nah ini ada materi kita tambahkan. Kalau materi 1, 2, kita tambahkan materi 3, sub halaman. Materi 3. Oke, kita tinggal pakai ini, sematkan kodenya yang kita copy, kita paste. Kita klik berikutnya, sisipkan. Full. Oh, ini kok kecil ya. Kita kalau kecil seperti ini, kita edit. Pasti ada, ini ada height, width. Kita sesuaikan ini, kasih 100%. Height-nya juga kasih 100%. Biar mengikuti device kita. Oke, simpan. Nanti dia akan mengikuti device kita. Kalau sudah, coba kita publikasikan. Kita jalankan situsnya. Start. Oke, jalan. Hijau, biru, merah. Oke, kita cek. Oke. Baik, saya salah, ada salah. Oke, Bapak Ibu itu menggunakan Word Wall. Ternyata bagi yang menggunakan Word Wall juga bisa langsung ikut di media Bapak Ibu. Seperti itu. Oke, Bu Suryaningsih, apakah masih berapa menit saya? Masih ada 9 menit Pak Deh. Oke. Luar biasa. 9 Udah menit. dikasih jempol banyak nih sama pesertanya. Tugas level 3 bisa selesai sebelum 1 jam kayaknya. Iya, saya coba ini ya deploy pakai ini ya.
bikin tadi ya kan. Jadi Yang pakai Lumi ya, Lumi app, Lumi edukator. Tadi kan dari Pak Wahyono ya pakai Lumi. Saya juga suka pakai Lumi. Jadi untuk menggunakan Lumi, setelah daftar nanti ada produk seperti ini. Silahkan nanti misalkan kita create new content, itu banyak banget aplikasi yang bisa kita bikin. Apakah nanti interaktif video? Kalau interaktif video itu misalkan kita pakai YouTube, nanti di tengah-tengah YouTube itu bisa berhenti sendiri dan itu ada pertanyaan, langsung muncul pertanyaan interaktif. Apakah mau menggunakan course presentation? Course presentation ini kayak Canva tadi, yang tak pakai itu kan juga untuk presentasi. Tapi nanti kalau yang punyanya Lumi, itu bisa dikasih interaktif video, multiple choice juga masuk, quiz bisa masuk di course presentasi. Kalau yang tak buat tadi, saya menggunakan yang fasilitas ini interaktif book. Nah, interaktif book. Bagaimana caranya? Kita coba. Mumpung masih ada 5 menit. Jadi yang pertama, kalau kita menggunakan interaktif book, pertama ada judulnya, misalkan ini sell. Kemudian judul ini juga misalkan it's kok malah printer. Pengertian sell. Oke, kemudian kontennya apa? Konten pertama kita pakai teks. Teksnya misalkan mau judul pengertian sel adalah bla 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 bla. Ini bisa misalkan tak kopikan aja lah dari sini tadi. Copy. Kemudian apakah perlu gambar? Kalau perlu gambar, tinggal tambahkan gambar image. Terus kita bisa upload jadi yang pernah misalkan ini. Saya upload, kemudian silahkan ini dikasih dulu sel, misalkan sel hewan. Kemudian apakah mau add konten lagi? Boleh. Kalau ada keterangan lagi, kita pakai teks lagi. Kita nyambungkan teks. Kita tadi misalkan ambil yang bagian bawah ini. Walaupun ini tidak ada keterikatan, tapi ini hanya caranya saja. Kalau sudah, ini bagian 1 sudah, kita bisa preview. Kita lihat previewnya. Preview. Coba save dulu. Oke, preview muncul belum? Oke, udah ini. Ini bagian 1. Pengertian sel tadi. Oke, kita tambah berikutnya. Kembali ke edit. Halaman kedua, add specs. Misalkan di mikroskop. Sama tak kasih gambar dulu. Atau teks. Terus sih bagian mikroskop. Biar kayak subjudul, kasih heading 2. Tambah lagi image, gambar. Kemudian ambil di data saya. Oke. Maaf tidak ikut karena tidak satu presentasi, tapi langsung muncul. Harus karena ini ada bintang, alternatif teksnya harus ditulis mikroskop. Kemudian kalau tambah lagi teks ya, keterangannya teks. Oke, cari di Google bagian mikroskop. Boleh Bapak Ibu download kayak gini. Tapi jangan lupa nanti dikasihkan di pustakanya. Ini kasih teks seperti ini. Oke, saya save. Tak lihat perubahannya. Ini halaman 2. Kita lihat. Oke. Ini halaman 1, halaman 2. Sudah ada seperti ini. Klik. Seperti ini. Jadi kalau nanti Bapak Ibu kembangkan lebih jauh, Bapak Ibu akan bisa tampil seperti proyeknya microlearning ini.
Nah, ini Microlink ada literasi baca, matematika, literasi sains. Ini dikembangkan hanya seperti itu. Halaman pertama, halaman kedua ada tes gabungan dengan gambar, halaman ketiga ini video. Tadi bisa masukkan video. Kemudian juga quiz benar salah. Tadi di benar salah di bagian LUMI itu juga bisa. Jadi nanti tinggal misalkan tambah specs quiz, misalkan quiz kita tinggal ini mau pakai apa, misalkan question set. Nah ini misalnya ini nanti tinggal judulnya apa, namanya apa, dan seterusnya. Silakan Bapak Ibu nanti bisa utak-utik sendiri. Jadi saya karena coaching tidak boleh memberi tutorial full. Silakan Bapak Ibu masuk. Untuk masuknya ini APP LUMI Education. Untuk link saya ini mungkin bisa Bapak Ibu nanti bisa untuk biar lihat-lihat, saya kopikan, tak kasihkan di ini. Oke. Nah ini silahkan bisa dibuka-buka contoh-contoh tadi walaupun belum maksimal. Mungkin itu Mbak Suryaning sih, waktu saya sudah habis ternyata. Alhamdulillah, luar biasa. Mari kita beri emo jempol dulu nih Bapak Ibu. Wah, luar biasa. Keren sekali ya materi kita hari ini. Jadi saya yakin Bapak Ibu yang menyisihkan waktunya belajar sore hari ini tidak akan rugi. Apalagi dipandu langsung sama narasumber keren kita Pak Sigit. Nah, baik, kita masih ada waktu. Jika sekiranya ada yang ingin ditanyakan terkait dari pemaparan materi, mau dilingkan kemana saja, sepertinya bisa nih Bapak Ibu. Silahkan jika ada yang mau bertanya langsung boleh. Yang sambil mau bertanya, atau ini jangan lupa ada daftar hadir khusus nih dari BLPT, Kemendikbudristek untuk Bapak Ibu di kelas kreasi 25. Jadi silahkan diisi link daftar hadirnya. Walaupun demikian, rekaman kita ini juga sudah include ya Bapak Ibu dengan absensi otomatisnya. Jadi yang di-share di kolom chat memang link khusus penilaian untuk Bapak Ibu yang ada di level kreasi 25. Baik, saya persilahkan kepada Ibu Uslifa Asri. Silakan open mic dan bertanya langsung kepada Pak Sigit. Baik, terima kasih Ibu. Selamat sore Pak Sigit. Sangat menginspirasi sekali ya Pak ya. Jujur kami baru kali ini menggunakan situs Google Site ini Pak. Jadi sebelumnya itu kami pernah dapat pembelajaran tentang membuat media pembelajaran interaktif ini, tetapi melalui PowerPoint Pak. Cuman kalau melalui PowerPoint kan kami belum pernah kayak kan harus dibuka melalui PowerPoint ya kan Pak kalau menggunakan PowerPoint. Tapi ini kan memang di pembatiknya itu tugas terakhirnya itu kalau bisa dibukanya di web. Nah, kira-kira nih Pak, aplikasi PowerPoint itu ketika kita integrasikan ke web bisa nggak Pak? Itu. Terus ada lagi Pak, kan tadi Bapak sudah mencontohkan boleh itu ambil sebuah games, tapi nanti gamesnya itu dikasih sumbernya dari mana gitu kan Pak Sigit. Nah seandainya kami kami download game terus kami masukkan ke Google Site kami yang berhubungan dengan materi kami tuh boleh nggak Pak kalau seperti itu? Jadi gamesnya tidak dari kami gitu Pak, dari dari yang punya orang lain, cuman kami AT-an di tempat kami gitu untuk di media pembelajaran interaktif kami. Sudah itu aja Pak Sigit, terima kasih. Oke, langsung dijawab nih Pak Sigit. Silakan. Oke, baik Bu, terima kasih. Untuk apakah di PowerPoint bisa terintegrasi ke ini ya, Google Site? Bisa Bu. Cuman perbedaannya PowerPoint-nya harus di-upload ke Drive, terus kemudian harus di-rename.
Maksudnya di rename di situ nanti ekstensinya bukan lagi PPT, tapi nanti menggunakan Google Slide. Saya cobanya ya Bu ya. Gimana Bu Lisi? Saya coba. Kalau dari kami saya sudah tahu Pak. Oh ternyata ini ekstensinya ya Pak ya, yang harus diubah menjadi Google Slide itunya. Iya, terus nanti ya nanti diambilkan embednya itu Bu, kan nanti ada embed. Jadi kalau sudah jadi Google Slide, itu kan nanti ada ketika publish itu publish web kan ada embednya ya. Embednya itu jadi sematkan Bu. Oke, berarti sudah. Oke, bisa. Kemudian bagaimana kalau tadi gamenya itu dari tempat lain diambil langsung ditaruh nggak apa-apa Bu? Silahkan nanti yang penting dikasih daftar pustakanya. Tetapi masalah ya nanti kalau ada di situ kok dalam penilaiannya adalah harus aplikasi atau buatan sendiri, maka nanti ada pengurangan nilai saja. Tapi tetap diperbolehkan. Nah, tetapi jangan sampai sudah buatan orang, maksudnya kan di kadang-kadang kan kayak di Word tadi kan juga ada karya-karya teman-teman yang bisa diambil. Itu pustakanya nggak ada, nah itu nanti plagiat Bu, malah menyalahi. Jadi harus silahkan dikasih daftar pustakanya, walaupun ada pengurangan kan pengurangannya kan dikit, besok bisa bikin sendiri. Kalau nggak untuk penugasan yang cepat, mungkin kalau ada game harus susah, ya. Yang penting kalau semua yang dimasukkan ke Google Site itu dikasih pustaka seperti itu. Mungkin itu Bu Surya. Nah, gimana Bu Uslifa? Apakah sudah jelas? Alhamdulillah sudah jelas Bu Surya. Terima kasih Pak Sigit. Oke, alhamdulillah ya. Nah, tadi ada pertanyaan juga dari ini nih. Kalau misalnya sudah punya Google Slide atau Google Slide mungkin maksudnya ya dari guru penggerak ini Pak Sigit dipakai kemarin untuk tugas guru penggerak, itu apakah bisa digunakan ataukah harus membuat yang baru, gimana? Kalau bentuknya MPI tidak masalah, tapi kan nanti kalau di guru penggerak kan bebernya nggak ada. Silahkan kalau yang sudah pernah membuat Google Slide di guru penggerak pengen dikumpulkan, silahkan diduplikat dulu Google Slide-nya. Setelah diduplikat, habis itu baru disesuaikan di depan, di cover paling awal atau home-nya, silahkan dikasih bumper. Bumpernya adalah bumper pembatik, kemudian di dalamnya diteliti lagi dokumen-dokumennya apakah sudah ada pustakanya atau belum. Kalau belum, dicari lagi teks-teksnya itu diambil dari mana. Sumbernya dari mana, biar nanti ketika dipakai di manapun itu ada pertanggungjawaban di situ. Mungkin itu Mbak Surya. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi yang bertanya ada Ibu Wahidah Satyani ya. Jadi jika sekiranya punya link Google, bukan Google Slide sih sebenarnya, Google Site ya. Google Site sebelumnya itu boleh digunakan dengan mengkondisikan seperti syarat dan ketentuan yang ada pada tugas akhir kita. Ahmad Syadas di kolom chat yang ditanyakan, jika ingin menggunakan tambahan video pembelajaran milik pribadi sudah dipublikasikan ke YouTube, jika dimasukkan ke dalam Google Site, apakah tetap harus mencantumkan link pembuatnya? Gimana Pak Sigit? Silahkan dicantumkan link pembuatnya. Ya pembuatnya kan pribadi, nggak apa-apa. Malah bagus untuk promosi. Ya betul. Ya untuk promosi. Nah, jadi intinya kalau level kreasi harus menuntut kreasi peserta kita ya Pak Sigit ya. Seberapa kreasi sih peserta pembatik kita? Iya seperti itu. Oke, pertanyaan terakhir ya dari Ibu Vivin, mengingat waktu kita sisa beberapa menit lagi. Silakan Ibu Vivin. Terima kasih atas waktunya. Izin bertanya Bapak, buat dari Lumi, kemudian hasilnya kan dalam bentuk PDF, jadi sudah buat, cuman bingung untuk menghubungkan buttonnya dari Canva ke Lumi itu, saya tadi belum berhasil.
Maaf Bu Vivin, apa bisa suaranya lebih jelas? Di saya suaranya terputus-putus. Bagaimana menghubungkan button dari Canva ke Lumi? Oh, pertanyaannya gimana menghubungkan karya yang di Canva itu ke Lumi tadi Pak Sigit? Mungkin terlewat tadi. Kalau Canva ke Google Set atau ke Lumi? Kalau Lumi sendiri, Canva sendiri. Jadi Canva ke kan hasilnya kita yang MP itu dalam bentuk PDF. Itu kan nanti ada button dari Canva yang bisa menghubungkan ke Luminya. Oh, berarti sudah dipublish ya? Publishnya dalam bentuk PDF ya. Nanti tinggal cari itu Bu, cari apa namanya? Tadi kan ada konten ya, kontennya nanti tinggal dimasukkan saja. Apakah menggunakan dokumentasi, kaos presentasi, atau ini kan banyak macamnya. Nanti tinggal dipilih apakah dalam bentuk tag atau dalam bentuk link. Nanti link juga bisa. Kalau tidak bisa PDF tidak bisa masuk, nanti silahkan pakai bentuk link di dalam di dalam ini Luminya. Tapi yang penting Bapak Ibu kalau Canva yang sudah di-download dalam bentuk PDF, silahkan dibuat aset di Google Drive-nya sehingga nanti tinggal diambil. Jadi kalau Luminya kok tidak bisa mengambil secara langsung semuanya, Bapak Ibu bisa pakai linknya, link di Lumi. Ini ada bagian link ini. Dari Luminya itu dihubungkan ke Canva-nya. Jadi kan Luminya sudah jadi. Kemudian hasilnya kan nanti dalam bentuk PDF itu kan buatnya lewat Canva. Itu nanti ada linknya yang waktu diklik dari PDF-nya itu bisa nyambung ke Luminya gitu. Seperti yang di Google Classroom. Oh, berarti nanti full Ibu pakai Lumi ya? Atau pakai Canva untuk alat untuk presentasinya? MPI-nya pakai Lumi. Viewernya pakai Lumi, full Lumi ya? Ya. Nanti tampilnya di Lumi ya? Ya. Kalau tampilnya di Lumi nanti tinggal pakai linknya saja Bu. Link kan ada ketika di explore itu kan ada embed-nya ya? Iya. Nah, sebentar ini tak cari embed, saya tak cari lagi. Share ketiga misalkan, next step, nanti save. Ini kan nanti kan akan muncul embed-nya di sini, bagian ini. Di bagian sini kan ada embed ini Bu, embed kode. Nah, embed kode ini nanti bisa bisa share konten juga, bisa embednya ini diambil. Ini di copy tinggal dimasukkan ke tempatnya Ibu. Kalau ini coba saya copy, tak klik, nah ini sampai ini aja. Coba ini bisa nggak? Kan di dalamnya ini ada link, ini kan alamat tempat Ibu. Saya coba ini bisa nggak? Oh, harus embednya. Nanti kalau embednya full ini Bu, ini copy embed atau copy link ini Bu. Tapi copy link saya coba ya, ini tak copy link ya. Ini kan ada copy link depan. Ini saya copy dulu. Tak coba dulu, nanti saya sampaikan ke Ibu, nggak bisa. Oke, ini bisa. Berarti nanti bisa, tapi kok kosong. Tapi ini bisa Bu. Jadi nanti Ibu di dalam hasilnya itu kan nanti ketika sudah di-save, di-deploy, itu ada dua kode. Yang satu ada link, yang satu ini adalah untuk ini, embed kode. Kalau embed kode, ini nanti jalannya bisa di tadi Google Sheet, atau ini bisa dikopikan di blog, atau yang lainnya. Tetapi kalau link ini dibuat Ibu misalkan di Canva ya. Saya copy. Ibu bikinnya berarti posternya Canva, di Canva. Poster untuk tampilkannya ya. Saya tak coba. Create poster misalkan. Pakai doc aja lah. Doc
Dokumen, pakai template. Nah, ini untuk link di mana ini? Pasang link. Saya bikin button dulu terus ditautkan gitu. Apa, Bu? Bikin button dulu pakai shape. Ini kan juga bisa ada di button ini. Oke, Ibu nanti dicoba dulu ya, Bu. Saya belum coba ini. Nanti lama. Iya. Tapi yang penting tadi linknya ini ya, Bu ya. Linknya dari ini. Ini, ya, Pak, ini dikopikan di button, nanti baru dikasihkan di apa? Saya tak coba pakai PowerPoint ya, Bu ya. Bisa nggak, jalan nggak ya? Tak keluarin sebentar ya. Presentasi saya tak ganti ke bentuk Windows yang lain. Ini. Kelihatan PowerPoint saya, Bu ya? Lihat. Nah, ini misalkan ini anggap aja ini sebagai apa untuk tak kasih link untuk coba tadi linknya exit. Master. Oke, tak jalankan coba, Bu. Oke, nanti bisa, Bu. Bisa. Ini coba pakai yang lainnya aja. Jadi nanti linknya itu di copy, mohon maaf karena Windows saya tidak terhubung semuanya ke presentasi. Tapi ketika Ibu bikin button di Canva, terus ditaruh linknya tadi dari Lumi yang bentuknya link, itu bisa dibuka. Cuma nanti tetap ada embel-embel Lumi tadi. H5P-nya muncul semuanya. Kalau pengen Ibu menghilangkan pesan sponsornya, silahkan embednya diambil pakai Google Site. Tapi kalau nggak apa-apa. Mungkin itu Mbak Sur. Ya, Oke, terima kasih banyak Pak Sigit. Jadi demikian pembahasan ya Bu Pupin. Jadi semuanya bisa, apapun bisa terintegrasi kemana-mana. Jadi sisa Bapak Ibu peserta sekreasinya bagaimana. Nah, karena kita sudah di ujung waktu, di sesi saya sudah selesai. Saya berterima kasih banyak kepada Pak Sigit selaku narasumber, juga kepada Mbak Akila. Saya sebagai moderator, mohon maaf bila sekiranya dalam memandu kegiatan kita pada hari ini masih banyak kekurangan. Nah, jika masih ada yang ingin ditanyakan, kita boleh melanjutkan ke Google Classroom. Selanjutnya, saya akan menyerahkan room kembali ke host cantik kita, yaitu Kak Nur Ernawati. Kepada Kak Erna, disilahkan. Baik, terima kasih Ibu Suryaningsih. Wih, keren sekali ya narsum kita pada sore hari ini. Beri aplaus dulu buat moderator kita pada sore hari ini, Bu Suryaningsih, narasumber cantik dan ganteng kita untuk Mbak Akila dan Pak Sigit gitu ya. Terima kasih juga atas kehadiran teman-teman semuanya. Nanti rekamannya akan kami kirimkan ke kelas GCR ya, khususnya kelas 25. Untuk presensi silahkan diisikan Bapak Ibu, link presensi silakan gunakan dengan akun belajar ID-nya. Pastikan yang digunakan adalah akun belajar ID-nya. Baik, untuk menutup kegiatan kita pada sore hari ini, kami selaku para tutor kelas 25, mohon maaf sebesar-besarnya jika sesi coaching pembatik level 3 di kelas 25 ini masih banyak kekurangan. Nanti teman-teman masih bisa melanjutkan di grup WA dan juga di kelas ya, di kelas kreasi 25 di GCR. Baik Bapak Ibu, karena tadi kita dibuka dengan membaca doa,
kita juga akhiri dengan membaca doa bersama gitu ya. Kita akan membaca hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillah. Silakan Bapak Ibu boleh open kamera lagi. Kita akan foto di sesi akhir semuanya. Ya, yuk. Boleh difoto semuanya ya. Oke, Bapak Ibu tolong bergaya dulu. Oke, Bapak Ibu. Oke, saya akan hitung. Saya siapkan dulu ya Bapak Ibu sebentar. Sebentar. Ya, sebentar. Dulu. Oke, Mbak Akila sudah on kamera. Saya hitung ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. Bapak Ibu juga boleh screenshot kalau nanti mau digunakan untuk laporan. Satu lagi ya. 1, 2, 3. Baik Bapak Ibu, terima kasih pada sesi sore hari ini. Selamat berkarya, selamat mengumpulkan tugas. Jangan lupa Bapak Ibu, tugas dikumpulkan paling lambat tanggal berapa? 19 nih. Dan juga Bapak Ibu bisa ujian di tanggal 20 dan 21. Ingat, tolong jadwal-jadwal yang urgent itu di reminder ya. Google Kalendernya diaktifkan gitu ya. Tulis gede-gede gitu ya, di alarm gede-gede. Tanggal 19 ada kumpulan karyanya. Jangan lupa di-upload di PMM gitu ya Bapak Ibu. Tanggal 20 dan 21 adalah ujian akhir. Bapak Ibu bisa untuk memilih waktunya sendiri. Saya sarankan jangan mepet-mepet kalau mengerjakan ya. Kalau jam 5 pagi sudah bisa mengerjakan, silakan dikerjakan habis sholat subuh gitu ya, langsung dikerjakan. Bapak Ibu bisa fokus. Kalau malam juga jangan terlalu larut, takut nanti kalau misalnya terkendala sinyal dan sebagainya. Mohon kalau Bapak Ibu terkendala sinyal, kan bisa konfirmasi ke kami. Tetapi kalau Bapak Ibu terlambat mengumpulkan tugas atau terlambat untuk ujian, wah itu di luar tanggung jawab kami gitu ya. Kami hanya bisa mengejar-ngejar Bapak Ibu sebelum tanggal 19 sebisa mungkin Bapak Ibu sudah menyelesaikan. Jadi kalau harapan kami tanggal 18 itu terakhir untuk ngumpul, harapannya sih ya 19 Bapak Ibu bisa fokus untuk persiapan ujian, terus ujian seperti itu. Baik Bapak Ibu, Bu Erna dan juga mewakili tutor yang lain, Bu Ningsi, Mbak Akila, dan juga Pak Sigit mengucapkan selamat beristirahat. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga ilmunya bermanfaat dan membawa keberkahan kita bersama. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh live meeting Bapak Ibu. Terima Akila, kasih. Sama-sama. Mbak Akila tetap di tempat dulu ya. Grup ya Ibu, foto yang terakhir. Oh iya, saya kirimkan, tapi saya hanya bisa mengambil yang ada di room saya ya, Bapak Ibu. Oke, yang lain boleh menambahkan nanti di grup ya. Boleh foto-fotonya ditautkan di kelas ya. Oke, game edukasi itu tadi yang dari Lumi tadi yang disiapin oleh Pak Sigit ya. Mungkin kalau tadi yang terlambat gabungnya, ya berarti nanti melihat dari rekamannya. Pak Sigit untuk recordnya bisa dimatikan terlebih dahulu. Oke.